Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reta Puspita Arundati dengan NIM 251012232033 dari kelas A3 angkatan 2025. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah anatomi, yaitu analisis anatomi fungsional gerakan sit up pada aktivitas olahraga. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis anatomi fungsional pada gerakan olahraga sit up. Sit up merupakan salah satu bentuk latihan kebugaran jasmani yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot, terutama pada bagian perut dan otot inti tubuh atau core muscle. Gerakan sit up dilakukan dengan cara mengangkat tubuh dari posisi berbaring, telentang menuju posisi duduk. Kemudian kembali lagi ke posisi awal secara berulang. Dalam gerakannya, sit up melibatkan kombinasi kerja antara tulang, sendi, dan otot hingga termasuk dalam gerakan yang kompleks. Pada gerakan sit up, terdapat beberapa struktur anatomi yang berperan. Struktur pertama adalah tulang belakang atau vertebra. Tulang belakang memiliki fungsi penting dalam menjaga postur tubuh dan memberikan kestabilan pada batang tubuh selama melakukan gerakan. Selain itu, terdapat pelvis atau tulang panggul yang berfungsi menopang tubuh bagian atas dan menjadi penghubung antara batang tubuh dengan tungkai bawah. Selanjutnya, terdapat tulang tungkai seperti femur, tibia, dan fibula. Femur atau tulang paha membantu sebagai pengungkit saat tubuh bergerak naik dan turun. Sedangkan tibia dan fibula berfungsi menopang kaki serta membantu menjaga kestabilan tubuh selama melakukan sit up. Selain tulang, terdapat beberapa sendi yang aktif bekerja dalam gerakan sit up. Sendi pertama yaitu sendi panggul atau hip joint. Sendi ini termasuk jenis sendi peluru yang memungkinkan terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi. Saat melakukan sit up, sendi panggul mengalami fleksi ketika tubuh bergerak naik menuju posisi duduk. Kemudian, terdapat sendi tulang belakang yang berperan dalam gerakan fleksi saat tubuh mengangkat badan, dan ekstensi ketika tubuh kembali ke posisi awal. Selain itu, sendi lutut juga berperan dalam menjaga kestabilan tubuh dengan mempertahankan posisi lutut tetap menekuk. Dalam melakukan sit up, terdapat otot utama atau primer yang paling dominan bekerja. Otot pertama adalah rectus abdominis atau otot perut bagian depan. Otot ini berfungsi melakukan fleksi batang tubuh, yaitu membantu mengangkat tubuh dari posisi berbaring menuju posisi duduk. Otot utama berikutnya adalah iliopsos, yang terdiri dari psoas major dan iliacus. Otot ini berfungsi membantu gerakan fleksi panggul dengan mendekatkan paha dan tubuh bagian atas saat melakukan sit up. Selain otot utama, terdapat juga beberapa otot mendukung atau otot sekunder. Otot tersebut yaitu external oblique, internal oblique, transversus abdominis, rectus femoris, dan tensor fasciae latae. Otot-otot ini membantu menjaga kestabilan tubuh, mendukung gerakan fleksi, serta mempertahankan posisi tubuh agar tetap seimbang. Gerakan sit up memiliki dua fase utama yaitu fase naik dan turun. Pada fase naik, tubuh bergerak dari posisi berbaring menuju posisi duduk. Pada fase ini terjadi fleksi pada tulang belakang dan panggul. Otot perut melakukan kontraksi konsentris, yaitu otot memendek untuk menghasilkan tenaga sehingga tubuh dapat terangkat. Sedangkan fase turun, tubuh kembali ke posisi awal secara perlahan. Pada fase ini terjadi ekstensi pada tulang belakang. Otot perut melakukan kontraksi eksentrik, yaitu otot tetap bekerja tetapi memanjang untuk mengontrol gerakan agar tubuh tidak jatuh secara tiba-tiba. Agar sit up dilakukan dengan aman, diperlukan teknik yang benar. Posisi awal dilakukan dengan cara berbaring, telentang di atas matras. Lutut ditekuk sekitar 90 derajat, dan telapak kaki menempel pada lantai.
Punggung berada dalam posisi rileks, sedangkan tangan dapat disilangkan di dada atau diletakkan di samping kepala tanpa menarik leher. Saat melakukan gerakan naik, tubuh harus diangkat secara perlahan dengan mengaktifkan otot perut, kepala, bahu, dan batang tubuh bergerak naik secara terkendali. Ketika turun, tubuh tidak boleh dijatuhkan dengan cepat, tetapi harus kembali secara perlahan sambil mempertahankan kontraksi otot perut. Kesalahan teknik dalam melakukan sit-up dapat meningkatkan risiko cedera. Contohnya yaitu menarik kepala menggunakan tangan yang dapat menyebabkan ketegangan pada otot leher. Selain itu, posisi punggung bawah yang terlalu melengkung dapat meningkatkan tekanan pada tulang belakang dan menyebabkan nyeri punggung bawah. Gerakan yang terlalu cepat atau menghentak juga dapat menyebabkan ketegangan otot dan mengurangi efektivitas latihan. Oleh karena itu, sit-up harus dilakukan dengan kontrol gerakan yang baik. Jika dilakukan dengan teknik yang benar, sit-up memiliki banyak manfaat. Sit-up dapat meningkatkan kekuatan otot perut, meningkatkan stabilitas inti tubuh, membantu memperbaiki postur, meningkatkan daya tahan otot, serta membantu mendukung performa dalam aktivitas olahraga lainnya seperti berlari, melompat, dan melakukan gerakan olahraga yang membutuhkan kekuatan tubuh bagian tengah. Jadi, kesimpulannya, sit-up merupakan latihan yang melibatkan kerjasama antara tulang, sendi, dan otot, terutama pada bagian perut dan panggul. Gerakan ini membutuhkan koordinasi dan teknik yang tepat agar manfaat latihan dapat maksimal serta risiko cedera dapat diminimalkan. Sekian penjelasan mengenai analisis anatomi fungsional gerak olahraga sit-up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.